Saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo bersama saya. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk saat ini, Kau terus memberkati hidup kami, menuntun hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik, merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu kami pernah mengadakan reuni bersama dengan teman-teman. Dan tiba-tiba ada teman yang ternyata luar dugaan itu memiliki jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan. Dan ketika orang itu dikenalkan, kamu kenal nggak sama itu? Oh iya, kenapa? Dia sekarang sudah menjadi pejabat tinggi. Banyak yang tidak percaya. Kenapa? Oh dia itu orang desa loh. Dulu sekolahnya juga biasa saja. Tetapi kok sekarang jadi pejabat? Mana mungkin sih? Itu. Jadi banyak yang tidak percaya. Tetapi realitasnya dia adalah seorang pejabat pemerintah, memiliki kewenangan yang tinggi, memiliki kuasa yang tinggi terkait dengan jabatannya. Nah kadang ketidakpercayaan ini justru membuat kita kadang meremehkan orang lain. Hal ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Kita membaca dari Lukas 4 ayat 16-22. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Demikian Lukas 4 ayat 16-22. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Injil Sinoptik yang lainnya, baik di dalam Matius maupun Markus, selain dari Lukas ini, kita melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, kemudian dia membacakan nas dari kitab Yesaya, dan dia mengatakan, genaplah nas ini, maka Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran dan banyak orang itu yang takjub akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus yang dulu dibesarkan di Nazaret, yang saudara-saudara perempuannya ada bersama-sama dengan mereka itu bisa mengajar dengan penuh hikmat. Tetapi sayang saudara, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia memberikan pengajaran dengan baik, tapi mereka lebih mempertimbangkan siapa Yesus itu. Dia adalah anak tukang kayu itu. Dia adalah orang yang dibesarkan di tempat ini. Sehingga mereka lebih memandang kepada masa lalu Tuhan Yesus dan tidak melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di Nazaret, Tuhan Yesus tidak bisa melakukan banyak mukjizat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat hambatan bagi mereka untuk menerima anugerah Tuhan. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang juga terjadi hal yang sama. Kita kadang memandang orang lain tidak dari apa yang dia lihat sekarang, tapi dari dulunya kok. Dulunya kan kayak gitu, dia tidak melihat kondisi sekarang, tetapi diubahkan. Kalau Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia adalah firman yang hidup, yang benar-benar wujud Allah sebagai orang yang menjadi kurban tebusan bagi banyak orang. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, maka orang harus meneladani dan percaya kepadanya. Tetapi kalau orang hanya melihat kemanusiaannya, tidak melihat keilahiannya, maka dia hanya memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa.
Tetapi pada saat orang melihat bahwa dia adalah Mesias, dia adalah orang yang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan dia adalah penggenap dari apa yang telah dinubuatkan nabi-nabi untuk menyelamatkan umat Israel, dan saat ini menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, maka dia akan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, maka dalam kehidupan kita pun, kalau kita memandang Tuhan Yesus, maka kita harus melihat bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah anak domba yang menyelamatkan isi dunia. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka anugerah keselamatan itu akan diberikan kepada kita. Karena siapa yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, melalui renungan hari ini kita semakin dikuatkan untuk menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya, begitu mengasihi manusia, menunjukkan bahwa Allah telah menepati janji untuk menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus. Dia telah mengorbankan diri, bentuk kasih yang begitu luar biasa. Sehingga waktu memandang Tuhan Yesus, maka arahkan hati kita bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Penebus. Hidup kita harus berpadanan dengan kehendak Tuhan Yesus. Sehingga kita harus memiliki rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketidakpercayaan akan menghambat anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita agar kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam hidup kita, Dia yang bertahta atas hidup kita. Dan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk saat ini. Engkau telah memberikan firman kepada kami, menguatkan kami bahwa kami harus kembali percaya kepadamu, taat kepadamu, karena Engkau adalah juru selamat kami. Kalau kami menyaksikan melalui firman-Mu pada saat ini, orang-orang Nazaret yang mengetahui latar belakang masa kecil Tuhan Yesus, mereka memandang Tuhan Yesus hanya sebagai seorang anak tukang kayu. Tapi mereka tidak melihat kuasa ilahi yang telah mereka rasakan, mujizat-mujizat yang dilakukan. Karena ketidakpercayaan ini, sehingga dari mereka tidak mengalami anugerah dari Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau terus bukakan hati kami untuk terus tertuju kepada Tuhan. Hati kami terus bersinar, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami memancarkan kasih-Mu. Terima kasih kami mohon pertolongan Roh Kudus, agar kami terus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kapanpun sampai Tuhan memanggil kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.